Oke, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Dan kita masih ingat nggak apa saja sih ciri-ciri masyarakat Indonesia pada masa praaksara itu? Saya Pak, ada Badun. Nah, ada lagi? Ada lagi? Jawab. Nah, silakan ada. Guru dan perkataan Lagi? belum jadi. Itu aja. Satu lagi tadi bercocok tanam ya. Tiga ya, kan ciri-ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara itu. Baik, Bapak rasa kalian sudah mengetahui tentang materi minggu lalu. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori maksudnya hibah ke Indonesia. Ada spidol anak? Jangan dulu. Nah, baik. Ada bisa menjelaskan nggak sedikit tentang teori proses masuknya ibu muda ke Indonesia? Satu-satu ya, dia silakan. Baik, ada yang dapat menambahkan lagi nggak? Saya Pak. Nah, silakan ya. Teori kesaktian, teori Waisa Pak. Oke, baik. Ada 4 ya teorinya. Jadi Bapak tambahkan sedikit. Proses masuknya ibu muda ke Indonesia itu terjadi melalui 2 jalur, yaitu perdagangan dan pernikahan antara masyarakat India dengan masyarakat lokal Nusantara. Agama Hindu itu pertama kali masuk ke Indonesia itu pada abad ke-1 Masehi, yang diikuti oleh agama Buddha yaitu pada abad ke-3 Masehi, yang awalnya terlihat di Sumatera Utara. Nah, tadi kalian sudah menemukan ya, ada 4 teorinya. Yang pertama tadi itu teori Brahmana ya. Ya Pak. Bapak jelaskan sedikit tentang teori-teori tersebut. Yang pertama itu teori Brahmana, yaitu teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pendeta dari India yang diundang oleh penguasa lokal Nusantara. Selanjutnya teori Ksatria, yaitu teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit dari India yang datang ke Indonesia setelah kalah dalam berperang. Selanjutnya teori Waisa. Teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pribumi. Dan terakhir itu teori Sudra, yaitu teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para guru dari India yang datang ke Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian duduk bersama
3 sampai 4 orang. Adapun tujuan kita belajar teori materi ini pada hari ini yaitu kalian nanti dapat mengetahui apa-apa saja teorinya dan bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Adapun model pembayaran yang kita gunakan itu kooperatif Uzbekistan. Bapak rasa kalian sudah mengerti ya tentang bagaimana penerapan model pembayaran kooperatif Uzbekistan tersebut. Nanti tugas kalian mencari sumber-sumber tentang materi kita tersebut. Lalu kalian diskusikan bersama kelompok, bersama teman kelompok kalian. Habis itu kalian presentasikan hasil kerja kalian di depan. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, baik. Terima kasih telah mempresentasikan hasil kerja kalian. Kira-kira ada yang menyimpulkan nggak tentang materi kita pada hari ini? Silakan Nadia. Jadi Hindu masuk ke Indonesia itu pada abad 1 Masehi. Ya. Sedangkan Buddha itu masuk pada 3 Masehi. Ya. Dan juga yang masuknya Hindu ke Indonesia itu ada apa yang telah diperkenalkan Pak, Maksudnya dan orang Indonesia dan Ada lagi yang menyimpulkan? Nah, kalau tidak ada, Bapak tambahkan sedikit ya dari penjelasan yang Nadia sampaikan tadi. Betul yang dikatakan Nadia itu Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia lebih banyak